Dear Diary, Ananda menyapamu kembali setelah lebih dari 3 bulan yang penuh gejolak. Perjalanan waktu yang membuatku lebih memahami tentang diriku, tentang hidupku. Ananda bukan lagi seperti mainan boneka yang digerakkan sesuka hati oleh orang lain. Ananda juga bukan lagi seperti mayat hidup yang bernafas dan bergerak namun tanpa tujuan hidup. Ananda sekarang mengambil sikap menggunakan akal sehat, tentunya dengan tuntunan cahaya. Ya, cahaya yang menerangi akal dan hati Ananda. Cahaya hidayah yang selama ini berada di sekitar Ananda tetapi terabaikan. Pernahkah kita dengan sadar membuka hati untuk menerima cahaya hidayah? Atau pernahkah kita dengan sadar menggunakan akal untuk memperhatikan cahaya hidayah di sekitar kita? Ananda baru menyadari beberapa waktu lalu jika hidayah sesungguhnya ada dua. Hidayah pertama adalah ajaran yang dibawa dan disebarkan oleh para nabi, rasul, dan ulama terpercaya yang merupakan jalan untuk hidayah yang kedua, yaitu hidayah berupa peneguhan hati dalam iman. Ananda menyadari untuk mendapatkan hidayah peneguhan hati dalam iman, Ananda harus lebih dahulu membuka hati dan dengan sukarela mengambil hidayah berupa ajaran agama dan menjadikannya pedoman hidup. Lalu Ananda berusaha melaksanakan pedoman tersebut dan berharap diberi hidayah keteguhan hati dalam iman. Hidayah itu dijemput, bukan ditunggu. Sebelumnya Ananda merasa belum mendapatkan hidayah, padahal hidayah tersebut ada di sekitar Ananda. Maka Ananda menjemput hidayah dengan berusaha menjalankan pedoman hidup Ananda. Bukankah untuk menuju suatu tempat, Ananda membutuhkan pedoman? Maka untuk menuju Tuhan pun, Ananda butuh pedoman. Diary, Alhamdulillah Ananda masih memiliki hati yang tidak mati untuk menyadari kebenaran bahwa menutup aurat secara benar merupakan perintah dalam pedoman tersebut. Menutup aurat sesuai ajaran Islam adalah dengan menggunakan jilbab. Dan kerudung. Berdasarkan pedoman tersebut, Ananda memahami bahwa menutup aurat dengan hijab sesuai ajaran Islam adalah menggulurkan kain ke seluruh tubuh kecuali wajah dan tangan, serta tidak menampakkan lekuk tubuh. Ananda menyadari bahwa kewajiban perempuan adalah menutup aurat dengan benar, bukan mengikuti tren gaya busana atau pengaruh media. Maka ketika Ananda menyadari ada perintah menutup aurat dengan berhijab sesuai ajaran Islam, apakah Ananda akan melawan dan menjadi fasik, yaitu orang-orang yang percaya pada kebenaran pedoman yang dibawa sang Rasul, namun mengingkari kebenaran tersebut? Ananda menyadari menutup aurat dengan hijab adalah wajib karena Allah begitu mencintai dan memuliakan perempuan, sebagai bentuk ketaatanku kepada Allah dan sebagai identitas serta melindungi diriku dari perilaku burukku dan niat jahat orang lain. Ananda memahami ada balasan masing-masing untuk setiap ketaatan dan setiap ketidaktaatan. Ananda tidak ingin menjadi perempuan yang dijanjikan tidak akan pernah mencium bau surga. Saya tidak mau dikendalikan sama orang. Kamu sukanya lagu apa? Lagu barat. Filmnya? Korea. Kalau fashion? Barat. Nah tuh kan, secara tidak langsung kamu sudah dikendalikan oleh media. Ah tidak kok, cuma suka aja. Buktinya apa? Buktinya, cara berpikir, berpakaian, dan semuanya mengikuti apa yang benar menurut media, entah itu TV, majalah, internet, dan semuanya.
Padahal Islam mengajarkan perempuan untuk menutup aurat secara benar dengan hijab. Kenapa sih agama hanya mementingkan hijab? Islam mengajarkan untuk menutup aurat secara benar dengan hijab dan bukan sekedar memakai kain dengan banyak warna dan model hanya untuk terlihat cantik. Agama lebih mementingkan isi otak dan perilaku perempuan. Sebaliknya, dunia hanya mementingkan keindahan tubuh perempuan. Saya kan sudah berjilbab, apa ini belum cukup? Tujuan utama hijab adalah menutup aurat dengan benar sesuai ajaran Islam, yaitu menutup seluruh tubuh kecuali wajah dan tangan dengan kain yang tebal dan tidak transparan. Bukan membungkus tubuh dengan kain, tetapi lekuk tubuh masih nampak. Hijab itu terdiri dari jilbab dan kerudung. Jilbab panjang dan besar gitu ya? Tapi itu kan kelihatan kuno. Justru, hijab adalah simbol kemajuan peradaban manusia. Pernah belajar sejarah kan? Orang zaman batu nyaris tidak berpakaian kan? Iya sih. Tapi kalau berhijab gitu kan harus menjaga sikap. Gimana kalau saya buat salah? Bukannya bagus lebih menjaga sikap? Emang ada rencana buat salah? Ya tidak lah, buat salah kok direncanakan. Ya sudah, kenapa harus takut? Perintah menutup aurat dengan benar dan menjaga akhlak kan berbeda. Ibaratnya, perempuan menutup aurat yang berbuat salah dosanya 1. Yang tidak menutup aurat dan berbuat salah, dosanya berlipat-lipat. Tapi kalau saya berhijab gitu, nanti tidak ada cowok yang suka gimana? Laki-laki yang tidak suka kamu menutup aurat secara benar dengan hijab tidak pantas menjadi imammu. Perintah Tuhannya saja dia tentang. Bagaimana kamu berharap membangun keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah? Tapi kalau saya berhijab gitu, nanti susah dapat pekerjaan. Siapa bilang? Banyak kok pekerjaan yang membolehkan perempuan menutup aurat. Misalnya guru, dosen, dokter, pengusaha, dan banyak lagi. Saya ingin jadi orang baik dulu lah dengan jilbab yang sekarang dan menghijabi hati. Berhijab itu ketika kamu sudah balik, bukan ketika kamu sudah baik. Perintah berhijab itu menutup aurat secara benar dari kepala sampai kaki, bukan menghijabi hati. Sekarang saya belum siap, nanti saja deh kalau sudah siap. Siapnya kapan? Kematian tidak akan menunggumu siap. Ingat kan teman kita? Malaikat maut mengunjungi manusia 70 kali dalam sehari, atau setiap 21 menit. Dan ternyata sekaligus menjemputnya untuk selamanya. Dia menggunakan kain kafan sebagai hijab yang benar untuk pertama kalinya. Dan dia masih memasang foto yang mengumbar auratnya di media sosialnya. Diary, sungguh Ananda khawatir jika kematian menjemput Ananda ketika tidak menutup aurat dengan benar. Padahal malaikat maut mengunjungi manusia setiap 21 menit, 70 kali dalam sehari. Ananda sangat khawatir jika malaikat maut menjemput Ananda dalam keadaan bermaksiat apapun, apalagi ketika sedang berpacaran. Ananda menyadari cinta adalah fitrah manusia, tetapi harus diarahkan sesuai dengan pedoman agama, yaitu cinta yang semakin mendekatkan Ananda dengan Allah. Bukan cinta yang mengikuti hawa nafsu dengan berpacaran yang penuh rayuan gombal dan mendekatkan diri dengan zina. Baik itu zina mata, zina pikiran, zina hati, dan zina yang lebih jauh lagi. Ananda akhirnya sadar, perempuan adalah pihak yang paling dirugikan dalam aktivitas pacaran. Karena perempuan disentuh oleh laki-laki yang belum pasti menjadi suaminya. Di lain sisi, menghalangi datangnya laki-laki yang lebih baik karena menyangka perempuan itu dekat dengan seorang laki-laki yang menjadi pacarnya. Selama ini Ananda merasa bodoh, pernah merasa sakit hati, galau, gelisah, dan perasaan negatif lainnya pada laki-laki yang belum tentu menjadi masa depan Ananda. Ananda menyadari, sebagai wanita Ananda berharap mendapatkan imam yang soleh. Tetapi laki-laki yang soleh tidak akan mengajak pacaran dan menjaga sikapnya terhadap perempuan. Setiap manusia pasti menginginkan pendamping yang terbaik. Maka Ananda mencoba mempersiapkan diri dengan iman dan ilmu. Ananda melabuhkan cinta hanya kepada Allah. Jika cinta tumbuh, Ananda memendam
menitipkannya kepada Allah, agar hanya yang terbaik menurut Allah yang menghampiri dan berjodoh dengan Ananda. Seperti sungai Nil yang menjadi jodoh dan jantung hati Mesir, serta Ka'bah yang menjadi tambatan hati bumi. Sungguh tidak ada keridhaan Allah di dalam pacaran. Jika hanya sekedar mencari penjagaan, kasih sayang dan perhatian, masih ada orang tua dan keluarga yang lebih berhak. Jika hanya karena merasa sendiri dan kesepian, cukuplah Allah sebagai pelengkap hati, pemilik jiwa dan raga.